قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Habib Hussein Abu Bakar Al-Habsyi, sosok ulama yang berpijak pada falsafah Islam yang berdiri di atas aksi, bukan berdiri di atas gelar, nasab, keturunan, dan keunggulan warisan lainnya. Bagi beliau, Islam adalah agama ilmu dan amal. Ilmu sebagai petunjuk ilahi dan amal sebagai usaha manusia di muka bumi dengan menggunakan ilmu dari petunjuk ilahi tersebut. Betapapun indah dan mulianya suatu gelar tidak akan berarti tanpa diisi dengan peran dan kiprah nyata. Habib Hussein Abu Bakar Al-Habsyi telah berhasil menghadirkan Islam sebagai paradigma aksi, bukan sebagai tradisi diskursif semata. Kehadirannya di konstituante mewakili Masyumi kerap membawanya berinteraksi dengan para tokoh pendiri bangsa. Dan perjuangan itu menang, sebab kebenaran tidak bisa kalah. Tetapi ada syarat minimal daripada itu. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada persatuan. Tidak ada persatuan kalau tidak ada akhlak. Antara lain sabar, antara lain jujur, antara lain amanat, dan begitu seterusnya. Al-ithar, at-tadhiyah, pengorbanan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu akhlak. Dengan akhlak ini ada jaminan kemenangan. Itu namanya kekuatan. Jadi kemenangan tidak bisa dicapai kalau tidak diperjuangkan. Dan perjuangan memerlukan kekuatan. Kekuatan memerlukan kekompakan. Kekompakan memerlukan akhlak. Dan akhlak memerlukan Islam. Kembali lagi kita ke sini. Hubungannya dengan tokoh-tokoh Islam di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan anak benua India membuka wawasan global baginya. Ia bersahabat dengan ulama-ulama dunia seperti Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dari Mekkah dan juga berkorespondensi dengan tokoh-tokoh Islam dunia lainnya seperti Abul Hasan Al-Nadwi, Yusuf Al-Qaradawi, Imam Khomeini, bahkan dengan petinju legendaris dunia Muhammad Ali. Di saat yang sama, beliau adalah sosok dan pribadi yang sangat rendah hati. Kehadiran buku Habib Itu Peran bukan hanya keturunan, mengupas sepak terjang, peran, dan kiprah nyata Habib Hussein Abu Bakar Al-Habsyi. Tidak hanya dalam bidang ilmu agama, namun juga bidang-bidang ilmu umum dan pemikiran dunia, terutama ideologi-ideologi yang berseteru di saat itu. Salah satu khutbah fenomenalnya pada awal tahun 70-an, tatkala Indonesia sedang bergiat menarik minat investor asing, Habib Hussein Abu Bakar Al-Habsyi menyuarakan secara radikal kepada masyarakat untuk tidak menjual tanah kepada investor asing agar tidak menjadi miskin di tanah kelahirannya sendiri. Dalam diri beliau ada dialektika yang sangat kaya, percampuran dari berbagai unsur yang membantunya menerobos sekat-sekat yang mengungkung sesama.
Husein menerima santri-santri dari berbagai golongan dan dari beragam kelompok Islam. Husein meneguhkan persamaan di antara mereka, menyatukan hati dan jiwa mereka seperti menanamkan militansi pada pendidikan kader di luar pesantren. Peserta didik yang berguru kepada Husein, baik di dalam pesantren maupun di kuliah-kuliah di luar pesantren, merupakan murid Husein. Mereka semuanya adalah kader. Husein selalu bersikap adil kepada semua murid-muridnya. Tak seorang pun yang dia anak emaskan, baik santri maupun guru. Dari keluarga manapun ia berasal, semuanya harus menjalankan disiplin yang sama. Ketika memimpin at-tarbiyah misalnya, asisten Husein menyinggung nasab salah satu guru. Husein lalu berkata dengan tegas, "Saya tidak peduli dia siapa, mau dia India, Arab, atau Jawa. Anda adalah saudaraku, walau keturunan kita tidak bertemu pada nenek ke-7, ke-10, bahkan ke-100. Dan cukup bagiku bahwa kita sama-sama dari Nabi Adam, dan Adam diciptakan oleh Rabbul Alamin." Husein mengasuh santri-santrinya bak seorang ayah kepada anak-anaknya, memberikan perhatian kepada semuanya tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Suatu hari, Husein mendengar keributan yang berasal dari masjid. Setibanya di lokasi, ternyata santri keturunan Arab kembali berkelahi dengan santri Ahwal. Pertengkaran ini telah terjadi untuk kesekian kalinya. Lalu Husein mengumpulkan seluruh santrinya dan dengan meneteskan air mata, Husein berkata, "Anak-anakku, kalau saya diberi pilihan untuk lahir menjadi seorang Habib atau bukan Habib, saya akan memilih menjadi bukan Habib, karena menjadi Habib memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Menjadi Habib harus menjaga martabat Nabi, dan saya tidak layak berstatus sebagai keturunan Rasul." Husein mengikat erat tali ukhuwah di antara santri-santrinya, menanamkan solidaritas sehingga mereka seperti satu tubuh yang ketika kepala sakit, maka bagian lainnya pun ikut merasakannya. Sepak terjang beliau secara lengkap dan terungkapkan dengan sangat gamblang dan tuntas dalam buku ini. Melalui buku ini, kita mengingat, menggali, dan mengambil manfaat dari kehidupan dan pemikiran seorang tokoh besar, Habib Husein Abu Bakar Al-Habsyi. Segera dapatkan buku Habib Itu Peran Bukan Hanya Keturunan, perjalanan hidup dan pemikiran Habib Husein Abu Bakar Al-Habsyi, pahlawan konstituante yang terlupakan dari perjuangan politik menuju pembinaan umat.